Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Kembali lagi bersama saya Bu Eva Kristanti Raharjo. Jolalin yo. Klik, like, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Pembelajaran berbasis jarak jauh. Enjoy my video. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur kehadirat-Mu. Berkati kami ya Tuhan yang akan belajar. Beri kami ilmu yang bermanfaat, hikmat dan kebijaksanaan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom. Kembali lagi dalam pelajaran materi pendidikan agama Kristen. Sudah siap ya? Anak hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa. Oke, kita masuk ya di pembelajaran kelas 6. Ibadah yang sejati. Oke, Ibu ingin tulis di sini ya. Nah, judul tema pembelajaran kita kali ini adalah ibadah yang sejati. Ya. Kita buka Alkitab dulu. Silakan disiapkan Alkitabnya ya. Terambil di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan juga Yakobus 1 ayatnya 26 sampai 27. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Siapkan Alkitabnya, boleh di pause ya videonya ya. Nah, oke, Ibu lanjutkan ya. Ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ibu tuliskan ya. Lanjut yang Yakobus ya, nanti Ibu jelaskan.
sudah tuliskan di sini ya. Ibadah yang sejati, yang berkenan dan Tuhan inginkan kepada kita, umat manusia milik Tuhan Yesus. Di sini ibadah yang murni, ibadah yang benar. Caranya bagaimana, Bu? Ibadah yang sejati itu yang seperti apa sih? Menurut Roma ya di sini mempersembahkan tubuh sebagai ibadahmu yang sejati, persembahanmu hidup. Di sini Tuhan inginkan ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Nah, Bu, apakah kita harus mengorbankan tubuh kita? Bagaimana caranya? Apa kita disembelih dulu baru kita bisa dikatakan ibadah kita dinamakan sejati? Nah, Ibu ajak kalian flashback ya. Kita membayangkan masa lampau, masa perjanjian lama. Ibarat ibadah, tata ibadah orang-orang Israel di zaman yang lalu, mereka mempersembahkan korban bakaran ya, di atas mezbah, menyembelih kambing, menyembelih domba ya, persembahan yang terbaik bagi mereka. Misalnya mereka bertani ya. Nah, ini kisahnya anak Adam dan Hawa ya, Kain dan Habel ya, persembahannya ya. Nah, di situ mereka membawa persembahan berupa hewan dan juga hasil ternak dan juga hasil kebun. Nah, tetapi ibadah yang saat ini, yang kita alami saat ini ya anak-anak ya, ternyata sudah banyak berubah ya. Kita biasanya datang ke gereja membawa uang untuk persembahan. Kita memuji nama Tuhan, kita bersalam-salaman, membaca firman Tuhan dan segala apapun yang dilakukan di gereja. Nah, perbedaan ini ya tidak apa-apa ya. Kan nggak mungkin ya kalau sekarang kita bawa kambing domba ya, hasil sembelihan dibawa ke gereja. Nah, gereja kita nanti bisa kotor ya, ada kambing, ada domba. Nah, Bu, apakah kita harus ibadah hanya di dalam gereja? Ya tidak, seperti saat pandemi ini ya, kita ibadah di rumah, kita menyaksikan lewat HP beribadah. Apa ibadah kita sudah sejati, Bu? Iya, Ibu katakan ya, kita sudah melakukan sebagaimana hal yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, menurut Yakobus juga seperti itu. Kita mengendalikan lidah, mengunjungi anak yatim dan piatu dan janda. Kita sudah dikatakan ibadah. Berarti ibadah tidak hanya sebuah rutinitas ya, pergi ke gereja, harus ke gedung gereja, tidak. Tetapi ibadah yang sejati, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, itu sudah dikatakan ibadah yang sejati, memberikan tubuh kita yang terbaik untuk Tuhan, agar Tuhan senang apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan. Ya, sedikit dulu ya. Jadi seperti itu, kita bisa melakukan ibadah di mana saja. Kita tidak perlu ya berdoa harus di ruang mana, harus menghadap kemana, karena ya Tuhan ada di mana. Kalian cukup berdoa memakai bahasa kalian masing-masing, pasti Tuhan mau mendengar doa kalian, melihat ibadah kalian. Yang terpenting adalah di dalam hati, bukan rutinitas, bukan suatu yang harus aku harus ibadah, kalau enggak nanti aku dibilang orang gak ibadah. Tidak, itu
ada cara gimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Karena melalui ibadah kita berkomunikasi ya. Kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Oke ya, mulai paham ya di situ ya. Nanti coba buka lagi Roma 12 ayat 1 sampai 2, Yakobus 1 ayat 26 sampai 2. Ibu ingin kalian mencatat semua kata atau firman yang ada di Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 di buku kalian masing-masing. Oke ya anak-anak, Ibu akan lanjutkan di materi pembelajaran berikutnya ya. Sampai ketemu lagi ya. Anak hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, masih di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kita masuk di dalam aktivitasku. Pelajaran 1, ibadah yang sejati. Bacaan dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Oke, simak baik-baik ya. Siapkan Alkitab dan buku kalian masing. Oke anak-anakku, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Simak cerita berikut. Baca dengan seksama ya. Suatu hari, sepulang sekolah, Anton berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya, "Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini." Lalu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anton memandang si nenek dan berdoa dalam hati, "Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua. Tolonglah nenek ini." Pause dulu ya. Lalu bacaan selanjutnya. Baca ya. Selanjutnya ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anton kembali bertanya, "Tuhan, anak kecil ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah." Terus dulu ya anak-anak. Bacaan yang ketiga. Baca ya dan kerjakan. Akhirnya Anton tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anton menemui ibunya dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian itu, serta mengeluh mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anton dan berkata, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Jawab ya pertanyaan berikut ini. Oke, silakan pause videonya. Kita akan belajar dari Alkitab. Buka Alkitab kalian dan baca Roma 12 ayat 1 dan 2, begitu juga surat Yakobus ayat 1 ayat 26 sampai 27 dan temukan pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut. Ringkas ya.
Roma 12 ayat 1, 2 adalah, Yakobus 1 ayat 26, 27 adalah. Oke, selanjutnya yang kedua, tulislah contoh ibadah di dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan Roma 12 ayat 1 dan 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Amati kehidupan kita di sekeliling kita yang pernah kita lihat, baik itu di televisi, di rumah kalian, di tetangga kalian, atau di tempat lain. Oke anak-anak, selamat membaca dan mengerjakan, dan jangan lupa post ya video ini. Terima kasih. Pembelajaran telah usai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa anak-anak. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Selama kami belajar, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kembali. Jagai kami dan lindungilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.